Episode 354. Melanjutkan cerita selanjutnya. Salah. Qin Chen buru-buru menghentikan gerakannya. Dia sadar, orang-orang berjubah itu seharusnya juga memperhatikan bahwa bola cahaya mereka akan segera dibuka, jelas dia akan bergerak. Belum bisa memecahkan light bulb. Ketergantungan terbesar Qin Chen sekarang adalah pertahanannya sendiri. Dia yang memiliki baju besi iblis alien, dan Raja Bela Diri Umum di puncak tahap awal langkah ketujuh, tidak akan pernah ingin menyakitinya. Tetapi sang pahlawan tidak dapat menahan banyak orang. Jika orang-orang di lapangan ini bergandengan tangan, bahkan jika dia tidak dapat membunuhnya, dia akan berada dalam masalah besar. Terlebih lagi, kecepatannya masih sedikit di belakang Raja Bela Diri tingkat 7. Dia mungkin tidak memiliki keunggulan mutlak. Sekarang saya terjebak dalam setengah langkah Wu Wang yang tidak dapat menerobos. Justru karena saya tidak dapat memahami konsepsi artistik yang lebih unggul dari kehidupan sebelumnya. Namun, konsepsi artistik spasial jelas merupakan konsepsi artistik yang lebih misterius daripada niat pedang dan niat pedang. Mampu mempersepsikan sebagian dari konsepsi artistik ruang, dan memasuki tahu dengan konsepsi artistik ruang. Melangkah ke Wu Wang urutan ke-7. Jadi, saya tidak bisa khawatir. Mengambil napas dalam-dalam, suasana hati Qin Chen menjadi tenang, dan kekuatan mentalnya akan segera melewati ribuan batasan yang tidak terputus untuk memahami harta karun apa yang mengandung konsepsi artistik spasial ini. Tetapi bahkan jika hanya ada ribuan batasan yang tersisa, kekuatan mental ke-7 Qin Chen masih tidak dapat menembus bola cahaya dan memiliki kontak substansial dengan slip giok. Jika Anda tidak memiliki kekuatan mental, cobalah jiwa Anda. Jika Anda tidak bekerja lagi, Anda hanya dapat melanggar beberapa batasan lagi. Namun, hanya ada 1000 batasan tersisa pada bola cahaya ini, yang tampaknya sedikit tidak stabil. Larangan itu bisa dicabut kapan saja, dan kemudian akan ada masalah. Qin Chen mendesak kekuatan jiwanya dan diam-diam bergegas menuju bola cahaya. Yang membuat Qin Chen bersemangat adalah bahwa kali ini, meskipun bola cahaya memblokir lebih dari 90% kekuatan jiwanya, dia masih memiliki kurang dari 10% dari kekuatan jiwanya. Menembus bola cahaya, menghantui slip giok sederhana. Suasana spasial yang perkasa langsung mengalir ke dalam pikiran Qin Chen, memberi Qin Chen ilusi bahwa dia ingin pergi dari sini. Suasana luar angkasa yang buruk. Qin Chen terkejut. Konsepsi artistik spasial yang terkandung dalam slip giok ini bahkan lebih menakutkan daripada konsepsi artistik spasial yang dipahami oleh Wu Huang secara umum. Slip giok, saya tidak tahu jenis bahan apa yang dimurnikan, hanya menyentuhnya, dan rasanya seolah-olah mengandung sesuatu di dalamnya. Benua tak berujung. Coba perbaiki slip giok ini dulu. Tidak berani membuat langkah besar, kekuatan jiwa Qin Chen terjerat dan mencoba memperbaiki slip giok ini. Tetapi kekuatan jiwanya baru saja akan disempurnakan, dan kekuatan spasial yang kuat berguncang kembali tiba-tiba, bahkan tidak menyempurnakannya. Kesempatan. Engah. Qin Chen, yang dikejutkan oleh kekuatan ruang, segera menyemburkan seteguk darah sebelum kekuatan ruang ini, tubuhnya yang kuat tidak memiliki perlawanan. Kekuatan ruang angkasa, menembus ruang angkasa, sungguh menakutkan. Anak itu baru saja akan memecahkan bola cahaya, kenapa tiba-tiba tidak ada gerakan? Di bagian itu, sekelompok orang berjubah menatap Qin Chen dengan keraguan, dan kemudian melihat Qin Chen memuntahkan seteguk darah. Orang ini, tidak akan terlalu lelah dan muntah darah. Beberapa orang tercengang, dan Raja Wu yang lain menyerang dengan panik. Meskipun mereka semua terengah-engah, mereka paling pucat. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang seperti Qin Chen yang sangat lelah untuk memuntahkan darah. Wang Wushuang dan yang lainnya juga melihat ke arah Qin Chen dengan tercengang, dan segera mencibir di dalam hati mereka. Biarkan anak ini menempati bola cahaya sendirian, ya, sekuat apapun dia hanyalah Raja Seni Bela Diri setengah langkah, dia ingin memecahkan bola cahaya sendirian, dan bermimpi. Dia menghina, tetapi tangannya terus bergerak, menyerang bola cahaya dengan gila-gilaan. Bola cahaya di depan mereka telah dibombardir menjadi transparan sekitar setengahnya saat ini, dan kedua belah pihak berpacu dengan waktu. Mengabaikan penghinaan di hati orang lain, Qin Chen memuntahkan darah dengan kekuatan ruang, tetapi hatinya penuh dengan ekstasi yang tak ada habisnya. Kekuatan luar angkasa sangat mengerikan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ruang yang membombardirnya sebelumnya sebenarnya tidak kuat,
tetapi dengan mudah menyakitinya, bukan karena kekuatan ruang itu kuat, tetapi kekuatan ruang, yang berisi kekuasaan dapat langsung bertindak di dalam tubuhnya. Betapa buruknya jika kekuatan seperti itu dikuasai olehnya. Hanya memikirkannya, Qin Chen tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan. Pikirkanlah, jika seseorang memotong Anda dengan pisau, itu hanya mengenai Anda atau baju besi, dan kerusakan pada Anda secara alami sangat kecil. Tetapi ketika Anda menguasai suasana spasial, Anda memotong pisau dan menembus pertahanan fisik, yang setara dengan memotongnya secara langsung. Jenis kerusakan apa ini pada organ dalam orang lain? Meskipun basis kultivasi seniman bela diri telah meningkat, kekuatan pertahanan organ dalam, pembuluh darah, dan otot semuanya meningkat. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan tubuh fisik dan baju besi. Jika Anda benar-benar dapat menguasai suasana spasial yang mengerikan, bagaimana seniman bela diri biasa dapat bersaing dengan Anda? Pada saat ini, tekad Qin Chen untuk menguasai konsepsi artistik spasial bahkan lebih besar. Sleep Giok ini mengandung kekuatan ruang. Jika Anda ingin menyempurnakannya, Anda harus menguasai bagian dari konsepsi artistik spasial sendiri. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menyempurnakannya sama sekali. Dengan kata lain, yang harus saya lakukan sekarang adalah memahami konsepsi artistik spasial sebanyak mungkin. Sampai Sleep Giok dihaluskan, dapatkah Anda mengetahui bahwa Sleep Giok itu mengandung? Apa itu? Memikirkan hal ini, Qin Chen mengertakkan giginya, menyerang bola cahaya dengan berpura-pura, sementara mulai merasakan kekuatan ruang pada batu giok yang tergelincir dengan sepenuh hati. Untuk orang lain, bahkan jika dia tahu hukum ruang yang terkandung dalam Sleep Giok ini, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri dan keberanian Qin Chen. Seorang raja seni bela diri setengah langkah, berani merasakan konsepsi artistik ruang. Belum lagi Martial King setengah langkah, bahkan Martial King tingkat ke-7, tidak berani melakukan ini. Tapi Qin Chen berani, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri sebagai raja bela diri setengah langkah, dia mengandalkan kehidupan sebelumnya untuk menjadi seorang kaisar bela diri, dan dia memiliki rasa konsepsi artistik spasial itu sendiri, serta misteri seni kaisar Dewa 9 Bintang, dan bakatnya sendiri. Meski konsepsi artistik tentang ruang sangatlah misterius, namun bagaimanapun juga itu hanyalah sebuah konsepsi artistik. Mengapa ia dapat memahami konsepsi artistik tentang pedang, makna kehancuran dan lain sebagainya, tetapi tidak dapat mewujudkan konsepsi artistik dari ruang? Terlebih lagi, Sleep Giok ini aslinya mengandung kekuatan ruang, sehingga ia dapat merasakan kekuatan ruang sepanjang waktu. Jika dalam keadaan seperti itu, ia tidak akan berani untuk memahami konsepsi artistik ruang, maka ia cukup memukul. Lupakan tentang kematian, jenis seni bela diri apa dan takdir apa yang harus dipraktikkan. Hah? Ada apa dengan Qin Chen? Mengapa kecepatan memecahkan bola cahaya sangat melambat? Pada kecepatannya, bola cahaya sudah sangat lemah, itu seharusnya bisa segera pecah. Untuk waktu yang lama, tidak ada gerakan sama sekali. Pria jubah terkemuka memandang Qin Chen dengan curiga, secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Namun, hanya ada sesuatu yang salah, dan dia tidak sepenuhnya yakin. Selain itu, bola lampu di depan Qin Chen tidak pecah, jadi dia secara alami tidak bisa mengekspos dirinya sendiri terlebih dahulu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sekitar setengah hari kemudian, dengan ledakan, gelombang truki yang mencengangkan tiba-tiba menyebar dari seluruh aula. Bola cahaya pertama yang mengandung sepotong besar kristal ajaib akhirnya pecah. Ledakan, kepolosan yang liar dan kuat, langsung seperti lautan luas, langsung memenuhi seluruh aula, mengamuk dan perkasa. Pada saat ini, seluruh aula berfluktuasi sepenuhnya, dan tidak bisa lagi tetap tenang. Gemuruh. Energi sejati yang perkasa bertahan di seluruh aula, bola cahaya hancur, dan kristal sihir hitam menunjukkan kilau yang cerah, seperti harta paling berharga di dunia, memenuhi pikiran semua orang. Tidak perlu diserap sama sekali. Banyak Martial King di lapangan merasa bahwa esensi sejati dalam tubuh mereka akan segera bergerak. Ada dorongan untuk dirangsang, dan mereka mau tidak mau mulai bergerak. Apa? Bola cahaya pertama rusak. Yang lain melihat bola cahaya pertama dengan kaget, dan ketidaksempurnaan yang kuat mengejutkan mereka semua. Itu terlalu kaya, bahkan Wu Xuanguang dan yang lainnya telah melihat energi sejati yang begitu kuat untuk pertama kalinya.
Haha, kristal ajaib ini milikku. Li Yuanba, Raja Juli dari dinasti Tang, memegang palu raksasa emas, dan berteriak keras, dengan senyum liar di wajahnya, dan tangan kirinya seperti kipas kucing dan langsung meraih spar hitam itu. Ledakan. Esensi sejati yang perkasa berubah menjadi tangan raksasa, yang ditangkap dan difoto. Raja Juli, kamu terlalu cemas, siapapun yang memiliki kristal ajaib ini bukanlah terserah kamu. Hah? Aliran cahaya hitam berkelebat, tapi itu adalah Raja Naitauk dari dinasti Dasang. Di punggungnya, dua aliran udara hitam panjang seperti sayap panjang dimuntahkan, dan sosoknya berubah menjadi hantu dalam sekejap, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari roh Li Yuanba yang sebenarnya. Telapak tangannya bahkan lebih cepat, dan itu datang sebelum tombak hitam itu dalam sekejap. Pergi. Li Yuanba meraung dan membanting palu ke bawah. Palu emas raksasa itu memancarkan cahaya sekilas, menghalangi di depan Raja Naitauk, dan menerbangkan Raja Naitauk itu keluar. Pada saat yang sama, telapak tangan Zheng Yuan telah menangkap kristal sihir hitam di dalamnya, dan dia akan mengambilnya. Naik. Tapi pada saat ini, aliran darah menghantam telapak tangan Li Yuanba True Essence secara instan, tapi itu adalah Blood Hand King, yang juga meraih kristal sihir hitam pada saat yang sama, tapi pada saat ini, malam yang baru saja diguncang. Raja Elang juga melambat, tubuhnya terguncang, dan dia langsung menyerang Raja Tangan Darah untuk mencegah Raja Tangan Darah keluar. Tangan. Pengadilan kematian. The Blood Hand King berteriak dengan marah. Dia hanya selangkah lagi dari tahap tengah tahap ketujuh. Dia punya perasaan bahwa selama dia mendapatkan kristal sihir hitam ini, dia bisa menerobos ke tahap tengah dari tahap ketujuh bahkan tanpa satu hari pun. Dengan kesempatan yang begitu bagus, bagaimana dia bisa mungkin membiarkan orang lain? Garis keturunan dilepaskan, dan esensi sejati dari Blood Hand King diberi energi secara ekstrim, dan dengan keras, Naitauk King terbang lagi, tetapi setelah jeda ini, palu raksasa Raja Juli juga menyerang. Boom boom boom. Dalam sekejap, ketiga Blood Hand King, Juli King, dan Naitauk King terjerat satu sama lain, dan tidak ada yang ingin pihak lain mendapatkan kristal ajaib. Di antara mereka, Raja Blood Hand sedikit lebih kuat, Raja Juli di urutan kedua, dan Raja Naitauk di urutan ketiga, tetapi Raja Naitauk adalah yang tercepat. Ketiganya terjerat satu sama lain, tetapi berada dalam jalan buntu, tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Sial, kita harus naik. Kita tidak boleh membiarkan Blood Hand King mengambil terlalu banyak kesempatan. Jangan pegang tanganmu, semuanya, percepat. Ushuangwang dan yang lainnya saling berteriak, mempercepat serangan terhadap bola. Bola cahaya pertama pecah, yang menunjukkan bahwa Blood Hand King dan yang lainnya telah memimpin. Jika mereka tidak ingin Blood Hand King dan yang lainnya mengambil semua inisiatif, maka mereka harus mempercepat. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di bagian itu, sekelompok orang berjubah juga melihat dengan penuh semangat pada tombak sihir yang memancarkan aura yang menakjubkan, dan mereka semua bersemangat. Jangan khawatir, meskipun bola cahaya pertama telah rusak, mereka mungkin tidak dapat mengalokasikan kristal sihir dalam waktu singkat, jadi biarkan mereka bertarung dan menghabiskan kekuatan. Pemimpin jubah berkata dengan ringan, nadanya sangat tenang. Tuan muda bijaksana. Orang-orang berjubah yang tersisa hanya bisa mundur sesuai dengan kegembiraan Nai. Pria jubah terkemuka memandang curiga pada bola cahaya di depan Qin Chen, mengerutkan kening dan berkata, setelah sekian lama, Qin Chen belum memecahkan bola cahaya kedua, aneh, apa yang dilakukan anak itu? Ketika saya ragu, saya mendengar ledakan, raungan yang memekakkan telinga terdengar, dan bola cahaya ketiga juga meledak. Bersenandung. Tanpa perisai dari bola cahaya hitam, di atas ding kuno, aura kuno yang kuat menyebar, seketika mengalir melalui semua orang di lapangan. Engah. Raja Wushuang di dekatnya dan yang lainnya tidak dapat menahan nafas, dan mereka mendengus, wajah mereka menjadi pucat, dan jejak darah meluap dari sudut mulut mereka, tetapi mereka semua menunjukkan ekstasi di wajah mereka, melihat tripod kuno di depan mereka dengan kegembiraan. Hahaha, akhirnya pecahkan bola cahaya. Tripod kuno ini memiliki aura yang begitu kuat, setidaknya itu adalah harta karun nyata peringkat 7 atau lebih tinggi. Harta karun asli tingkat ke-7, saya terlalu memandang rendah kuali kuno ini. Hanya aura melarikan diri yang membuat saya sulit bernafas, dan esensi sejati dalam tubuh saya stagnan.
Menurut pendapat saya, ini setidaknya harta karun nyata tingkat kerajaan tingkat 8. Kekuatan yang begitu mengerikan. Apa? Harta nyata tingkat kerajaan. Kerumunan gemetar dengan liar, mata mereka semua menatap pada tripod kuno, dan bintang-bintang akan muncul di kedua mata. Di antara mereka, Raja Wushuang tidak menunggu orang lain untuk berbicara, sosoknya bergetar, dan yang pertama terbang menuju kuali kuno, mencoba memurnikannya. Raja Wushuang, saya telah mengatakan bahwa itu adil untuk bermain. Guding ini memiliki hubungan dengan lelaki tua itu, saya pikir lebih baik menyerahkannya kepada saya. Raja Jin Huang tertawa, tubuhnya seperti cahaya keemasan, dan dia datang ke ding kuno dalam sekejap. Raja Wuji di samping secara alami tidak akan berdiam diri. 3 aliran cahaya, kamu bertarung untukku, semua datang ke ding kuno dalam sekejap. Di atas tripod kuno, bersenandung. Raungan kuno terdengar, dan tekanan yang mengerikan pecah di kuali kuno, menyapu selama 9 hari, seluruh aula bergetar, seolah-olah menyerah. Tiba-tiba, Raja Wushuang, Raja Wuji, dan Raja Jin Huang menjalankan esensi mereka yang sebenarnya pada saat yang sama, terus-menerus bergegas ke kuali kuno, mencoba mendahului orang lain dan menyempurnakan kuali kuno. Di sisi lain, ketiga Raja Bloodhand juga berhenti bertarung saat ini. Mereka bertiga seperti Raja Wushuang dan yang lainnya. Mereka juga meletakkan tangan mereka di atas kristal ajaib dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan di kristal ajaib. Jejak energi sejati hitam berkabut mengalir ke mereka bertiga, dan ketiganya ditutupi kabut hitam, dan aura di tubuh mereka juga perlahan naik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tuan kecil. Beberapa pria berjubah menatap pemimpin itu dengan gugup. Lakukan semuanya. Pemimpin dalam jubah jelas juga tahu bahwa jika dia tidak melakukannya sekarang, dia mungkin akan dimanfaatkan oleh Bloodhand King dan yang lainnya kemudian dan memimpin untuk terbang. Membunuh. Dalam sekejap, selain pemimpin jubah, total 4 pria jubah dibagi menjadi 2 tim dan menyapu ke arah bola lampu pertama dan ketiga. 2 di antaranya membentuk kelompok dan menyerang Raja Wushuang dan Raja Tangan Darah dengan petir. Dan pria berjubah di depan bergegas menuju Qin Chen untuk pertama kalinya, dan memukul Qin Chen dengan telapak tangan. Apa? Raja Tangan Darah dan Raja Wushuang dan yang lainnya bersaing sengit untuk kristal iblis dan ding kuno. Mereka tidak menyangka bahwa tim yang begitu menakutkan masih menyergap di sini, tetapi ketika mereka bereaksi, sudah terlambat. Engah, darah beterbangan, dan Raja Wushuang dan yang lainnya terkejut dalam sekejap. Untungnya, masing-masing dari mereka memiliki basis kultivasi yang luar biasa, dan pada saat kritis, mereka menembak tepat waktu untuk menghentikan serangan lawan, tetapi mereka semua terluka.